Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan kita. Saudara, berbicara tentang tujuan, saya percaya setiap kita punya tujuan, keinginan, target, atau visi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita akan mencapai tujuan kita itu atau tidak? Kalau berbicara tentang kerinduan untuk mencapai tujuan itu, saya percaya setiap kita pasti begitu rindu mencapai tujuan, keinginan, kerinduan, atau visi kita, saudara. Saya pribadi ada berbagai tujuan dan visi dan target di dalam diri saya, baik secara spiritual, baik keluarga saya, baik secara finansial dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya begitu rindu supaya pencapaian-pencapaian itu terjadi. Khususnya dalam pelayanan, saya punya kerinduan yang besar untuk memenangkan sekian banyak orang, dibawa kepada Tuhan untuk jadi persembahan atau buah kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu bisa tercapai jika saya melakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti prinsip-prinsip firman Tuhan. Demikian juga saya percaya saudara bisa mencapai tujuan saudara jika saudara melangkah atau hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana harusnya kita melangkah menuju tujuan itu. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dengan kerinduan dan harapan, melalui renungan di pagi hari ini, saudara mengerti atau menyadari apa yang menjadi tujuan saudara, ataupun mungkin saat inilah waktunya untuk saudara menetapkan tujuan, target, atau visi hidup saudara. Dan kemudian saudara juga memahami bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus saudara hidupi untuk saudara mencapai tujuan-tujuan itu. Jangan sampai kita hanya melangkah dalam hidup ini hari demi hari saudara, waktu demi waktu terbuang dengan sia-sia. Tetapi biarlah kita punya target atau tujuan yang jelas dalam hidup kita, dan kita punya langkah atau prinsip-prinsip yang harus kita hidupi untuk mencapai tujuan itu. Dan harapan kerinduan saya, saudara akhirnya mengalami dan menggenapi dalam hidup saudara, artinya Tuhan menggenapi dalam hidup saudara apa yang menjadi kerinduan, tujuan, atau visi saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saya rindu mendengarkan saudara
saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara di dalam video channel ini, saudara, ketika saudara meraih tujuan, target, dan visi saudara dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara meraih kerinduan saudara, tujuan saudara, target saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini, saudara, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya setiap saudara atau anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan renungan ini akhirnya punya tujuan, target dalam hidupnya, dan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan menuju kepada tujuan atau visi tersebut. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yakobus menegaskan kepada penerima surat Yakobus bagaimana supaya mereka mencapai tujuan dalam kehidupan mereka. Apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka hindarkan supaya mereka mencapai apa yang menjadi tujuan, keinginan di dalam kehidupan mereka. Di mana di ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, di sini dikatakan ada yang menjadi keinginan, ada yang menjadi tujuan. Tetapi keinginan dan tujuan tersebut tidak tercapai. Itu yang ditegaskan oleh Yakobus di sini, saudara. Dan Yakobus menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga keinginan
atau tujuan mereka tidak tercapai. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang menyebabkan keinginan dan tujuan mereka tidak tercapai untuk kita hindari dalam hidup kita, supaya dalam kita menjalani kehidupan kita jangan sampai kita gagal sampai kepada tujuan kita, apa yang paling kita rindukan dalam perjalanan kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, alasan pertama sehingga mereka tidak mencapai keinginan atau tujuan mereka, sekali lagi saya baca, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara, lihat di sini, ada hal yang luas memang sebenarnya disebutkan di sana. Tetapi kalau saya rangkum menjadi satu kata, masalahnya di sini adalah masalah karakter. Karakter mereka tidak benar. Itu sebabnya mereka tidak mencapai apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi tujuan mereka. Karena mereka iri hati, mereka kasar, bahkan demi mencapai tujuan mereka menghalalkan segala cara. Bahkan dikatakan mereka membunuh, mereka bertengkar, berkelahi. Jadi ada karakter yang tidak benar di sana, dan itu yang menyebabkan mereka tidak mencapai tujuan mereka. Saudara, berbicara tentang karakter, itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibenahi dalam mencapai tujuan. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara punya keinginan, saudara punya tujuan yang besar dalam hidup saudara, jauh lebih penting dari meraih keinginan dan tujuan besar itu adalah masalah karakter yang perlu kita benahi. Karena saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang begitu menginginkan banyak hal misalnya dalam hidupnya, dan kemudian akhirnya dia mencapai itu. Setelah dia mencapai itu menjadi senjata makan tuan bagi dirinya sendiri. Itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Artinya apa yang dia capai itu menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak punya karakter untuk siap berada dalam posisi itu. Dia tidak punya karakter yang baik untuk dia bisa meraih itu dan kemudian menggapai itu semua. Sehingga ketika dia menggapainya, ketika dia tidak siap, itu malah berbalik menghancurkan hidupnya. Jadi sebelum kita berbicara tentang tujuan yang besar, hal yang besar yang perlu kita pikirkan adalah tentang karakter kita. Karakterlah yang harus kita benahi terlebih dahulu, sehingga kita siap menuju atau bahkan berada di posisi keberhasilan, berada di posisi yang kita inginkan, yang kita impikan, kita tuju, kita yang menjadi visi kita dan sebagainya. Siapkan karakter kita, saudara. Mereka tidak mencapai tujuannya karena karakter mereka tidak benar. Ataupun kalau ada seseorang mencapai tujuannya, ketika karakternya tidak benar, pencapaian tujuan itu pun akan menjadi berbahaya. Terlalu banyak orang yang berada di satu posisi yang luar biasa dan akhirnya terjun bebas, hancur sehancur-hancurnya. Karena apa, saudara? Karakternya tidak siap. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara harus punya tujuan yang besar. Saya berdoa tujuan saudara, kerinduan saudara, keinginan saudara di dalam perjalanan saudara bersama dengan Tuhan itu tercapai. Silahkan saudara buat tujuan, kerinduan, visi atau pencapaian besar dalam hidup saudara, dalam segala bidang kehidupan saudara. Tetapi untuk saudara bisa siap sampai di sana, saudara harus benahi karakter saudara. Karena kalau tidak, karakter saudara sendirilah yang akan menghalangi saudara meraih apa yang menjadi tujuan saudara. Ataupun ketika saudara berjuang dan bekerja keras, saudara sampai kepada tujuan itu, sesampainya di sana pun saudara akan hancur sendiri oleh karena karakter yang tidak benar tadi. Mari kita perbaiki karakter kita.
sikap kita, hati kita, attitude kita saudara. Mari kita perbaiki itu, mari kita benahi. Belajar jadi orang yang rendah hati, belajar menjadi orang yang punya pikiran yang benar, belajar jadi orang yang di sini disebutkan tadi tidak, mereka gagal karena iri hati. Berarti kita belajar untuk tidak iri hati, belajar untuk membangun komunikasi, membangun pertemanan dengan cara yang benar, karena mereka bertengkar sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka, mereka berkelahi sehingga mereka tidak mencapai tujuan mereka. Mari kita membangun relasi kita saudara, membangun persahabatan, pertemanan dengan sebanyak mungkin orang. Ya, memang dalam hidup ini ada begitu banyak macam orang. Saya mengalami dalam hidup ini saudara, sebaik-baiknya yang kita lakukan selalu saja ada orang yang tidak baik, selalu saja ada. Dan dalam hal seperti itu, sikap yang saya ambil adalah tidak memusuhi siapapun. Tetapi terkadang memang ada orang-orang yang tidak bisa kita dekati sedekat-dekatnya. Dengan orang seperti itu saya tidak mau bermusuhan, tapi saya juga memutuskan untuk tidak dekat dengan orang seperti itu karena memang karakternya bermasalah. Artinya apa saudara? Kita harus menjaga diri kita untuk ada di posisi yang benar. Sikap kita, pola pikir kita, hati kita, pergaulan kita dan sebagainya dan sebagainya, kita jaga itu benar. Dan kalau kita jaga itu benar, yakinlah bahwa dengan sikap, karakter, attitude yang benar, saudara akan mencapai apa yang menjadi tujuan dan kerinduan saudara. Lalu berikutnya saudara, apa yang membuat mereka tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya? Kita lihat bersama ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, hal kedua yang membuat mereka gagal mencapai tujuan adalah mereka tidak berdoa. Artinya mereka tidak melibatkan Tuhan. Dalam hidup ini saudara, kita perlu belajar banyak, persiapkan diri. Mari belajar banyak dalam hal apa yang saudara rindu. Saudara berhasil di sana, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang begitu ahli dalam bidang saudara. Tapi hati-hati, jangan sampai tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Seringkali saya melihat saudara, ada ketimpangan yang terjadi. Orang-orang yang kelihatan rohani terlalu memberatkan dalam mengandalkan Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu iman yang mati. Itu omong kosong juga. Tapi di ekstrim yang lain, ada begitu banyak orang juga yang begitu ahli, dia mendalami, dia kerja keras dan sebagainya dan sebagainya, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Sama juga kosong saudara. Kenapa? Karena dalam sekali petikan, segala sesuatu bisa hancur dibuat Tuhan. Segala sesuatu dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa hancur. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, persiapkan diri yang terbaik. Jadilah orang yang lebih unggul daripada semua orang lain. Terlebih lagi dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, seharusnya saudara lebih unggul daripada mereka. Tapi jangan hanya unggul dalam apa yang saudara kerjakan, karakter dan perbuatan saudara, tapi libatkan Tuhan di dalamnya dengan berdoa. Kegagalan mereka tidak mencapai keinginan dan tujuan mereka karena mereka tidak berdoa. Lalu kemudian saudara, berikutnya di ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mereka berdoa tapi juga tidak mencapai tujuan, tidak mencapai keinginan mereka. Kenapa saudara? Karena kamu salah berdoa. Ternyata bisa salah berdoa. Nah, mungkin saat ini muncul di hati kita, doa yang bagaimanakah yang salah? Kita lihat sama-sama saudara. Sebab kamu meminta, itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa yang dinaikkan itu adalah doa keegoisan. Doa dipanjatkan kepada Tuhan untuk memenuhi keinginan. Seharusnya prinsip dalam firman Tuhan itu adalah diberkati jadi berkat.
Artinya kalau Tuhan memberkati kita, kita harus jadi berkat. Kita ini seperti pancuran yang berkat Tuhan mengalir ke dalam diri kita, tetapi kita juga mengalirkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah saudara menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan hidup saudara, memikirkan kepuasan hawa nafsu saudara dalam keinginan-keinginan saudara, pencapaian dan sebagainya? Ataukah hari ini saudara sedang berjuang karena rindu jadi berkat bagi banyak orang? Orang-orang yang berhasil luar biasa saudara adalah orang-orang yang berbuat banyak, yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita rindu berhasil, dan kerinduan keberhasilan kita itu hanya untuk keegoisan diri, atau kita rindu jadi berkat? Mari lihat ke dalam diri kita. Jadilah jadi berkat. Hari ini pun kalau saudara diberkati, berfikirlah apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa jadi berkat. Apa yang harus saudara kerjakan supaya saudara jadi berkat. Puji Tuhan saudara, hari ini ada renungan yang penting bagi kita dari prinsip-prinsip firman Tuhan, bahwa dalam hidup ini kita harus punya tujuan, punya keinginan dan sebagainya, yang tentu saja harus sesuai dengan kehendak Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan untuk mencapainya pun kita harus punya hal-hal yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, di mana yang pertama, kita harus punya karakter yang benar. Yang kedua, kita harus berdoa melibatkan Tuhan dalam tujuan dan visi kita. Yang ketiga, kita harus punya pikiran atau punya sikap, kita diberkati untuk jadi berkat, bukan hanya untuk keegoisan diri. Jadi hari ini saudara, jadilah orang berhasil, capailah tujuan saudara dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana saudara berjalan dengan karakter yang benar, bekerja dengan karakter yang benar, bersikap dengan benar, attitude saudara benar, dan kemudian saudara rindu juga melibatkan Tuhan dalam segala hal yang saudara kerjakan hari ini, dan saudara rindu untuk jadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Biarlah hari ini dalam melakukan segala kegiatan saudara, saudara tetap ada pada karakter yang benar. Libatkan Tuhan di sana dan rindulah untuk menjadi berkat. Berfikirlah bagaimana untuk jadi berkat. Sehingga dengan demikian, apapun yang menjadi tujuan dan keinginan saudara tercapai. Itu yang menjadi doa saya. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan, bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan
akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya
yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Saudara, puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus.
hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahtamu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur
Engkau